belajar kira? Sebelum nanti ada jam terakhir jam 7. Oh ya sudah, berarti bisa kita ngobrol dulu ya. Bisa. Jadi Bu Ira, tujuan pertemuan kita kali ini itu adalah saya akan melakukan supervisi akademis pada Bu Ira. Di mana tujuan dari supervisi akademik kita sudah tahu, nanti akan ada aktivitas yang tujuannya adalah untuk memberikan dampak secara langsung dan pada guru ini, dan kita akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Pada supervisi ini Bu Ira, yang perlu kita ketahui itu ada 3 kegiatan Bu Ira. Yang pertama nanti ada namanya pra-supervisi atau pra-observasi. Nah, kegiatan kita ini itu adalah masuk kegiatan pertama, pra-supervisi. Kemudian yang kedua nanti ada kegiatan observasi di kelas. Yang terakhir nanti ada kegiatan pasca observasi. Nah, pada kesempatan pertama ini saya ingin menanyakan beberapa hal pada Bu Ira. Yang pertama, nanti kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin diobservasi nanti Bu Ira? Kalau sesuai dengan materi yang saya sampaikan ke siswa saat ini, yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Tujuan pembelajaran yang saya harapkan yaitu nanti siswa itu mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks persuasi yang nanti saya berikan ke anak-anak. Jadi nanti ada suatu contoh teks, jadi anak-anak nanti secara berkelompok mengerjakan sebuah KPG. Di situ nanti anak-anak menganalisis kaidah sama strukturnya teks persuasi. Kemudian nanti area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Bu Ira? Area pengembangan, kalau melihat dari materi saat ini yaitu mengenai analisis struktur dan kaidah kebahasaan. Karena untuk materi yang terakhir dari materi ini yaitu nanti siswa itu diharapkan mampu membuat sendiri, nanti membuat sendiri sebuah teks persuasi. Jadi pengembangannya setelah berhasil menganalisis pada pertemuan sebelumnya, nanti anak-anak bisa membuat sebuah teks persuasi sendiri seperti itu. Oh ya, bagus sekali. Kemudian strategi apa yang akan dipersiapkan oleh Bu Ira? Strategi pembelajarannya, melihat dari materi teks persuasi ini kan bisa diambil dari kehidupan nyata anak-anak gitu ya. Anak-anak itu kan nanti banyak sekali kasus-kasus seperti misalnya tentang penggunaan gawai, itu kan sangat berinteraksi langsung dengan anak-anak. Jadi saya mengambil strateginya ini nanti berbasis masalah yang dihadapi anak-anak saat ini. Seperti itu. Salah satu contohnya tadi penggunaan gawai berlebihan, terus kemudian kedisiplinan yang kurang seperti itu. Jadi strateginya tentang masalah yang bisa diambil dari kehidupan nyata. Nanti kita siap ya untuk supervisi akademis. Insya Allah siap. Oh ya, terima kasih. Nah, sehubungan dengan kegiatan yang kedua nanti, observasi di kelas, nanti kelas apa yang ingin diobservasi? Kelas yang saya ambil insya Allah kelas 8H. Kemudian waktunya kapan ya? Kalau untuk besok hari Kamis ada jadwal itu di kelas 8H jam ke-1 dan jam ke-2. Di besok tanggal 30 Maret. Ya, 30 Maret. Oh iya, ya, terima kasih. Ini Bu Ira, ketika observasi nanti saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ira di kelas. Setelah observasi, nanti kita ada kegiatan yang ketiga, yaitu pasca observasi. Nah itu nanti kira-kira kapan ya Bu Ira? Kalau pasca observasinya, karena observasinya hari Kamis ya Bu ya. Kalau hari Kamis berarti hari Jumat saja ya Bu. Oh gitu. Hari Jumat ya. Dari kegiatan ini mungkin ada yang ditanyakan Bu Ira? Ini saya mau tanya mengenai yang observasinya langsung yang hari Kamis besok. Saya ingin menanyakan ini ya. Berarti Bu Eva nanti masuk ke kelas yang saya ajar full mulai dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi nanti saya hanya mengamati saja dan mencatat kegiatan Bu Ira di
kelas. Jadi nanti ada lembar observasinya dan nanti juga akan saya berikan itu Bu Ira. Ya siap, kalau begitu saya nanti juga mau menyiapkan anak-anak seperti itu. Jadi besok mudah-mudahan bisa kegiatannya bisa berjalan lancar. Oh iya ya, Pak. ya. Amin 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 ya. Ya. Ya seperti itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih ya atas pertanyaannya Bu Ira. Dari ada lagi? Sudah, sampai saya masih belum ada yang kasih-kasihnya. Terima kasih ya Bu Ira ya atas waktunya. Bu Ira silakan bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Ya, terima Terima kasih. kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini akan diobservasi oleh Bu Eva. Nanti Bu Eva akan mengamati cara belajar kalian dan cara Bu Ira mengajar di kelas 8H ini. Jadi untuk hari ini Bu Ira sama Bu Eva minta kerjasama dari kalian ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak? Puasa semua? Bisa. Anak-anak untuk hari ini Bu Eva minta izin untuk mengamati proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Ira. Mohon kerjasamanya ya. Ya itu aja dari saya. Bu Eva hanya mengamati saja, jadi tidak ikut dalam pembelajaran kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pembelajaran hari ini kita mulai, tapi sebelum itu doanya. Kalian siap untuk menerima pembelajaran hari ini ya? Semangat ya? Walaupun hari ini kalian melaksanakan ibadah puasa, tapi tetap harus semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, Ira mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Halimatus sakit. Oh, sakit. Berarti kita doakan bersama-sama ya. Semoga Halimatus segera diberikan kesembuhan. Kita ingin masuk ke materi, Ira mau tanya terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya di teks persuasi apa yang dibahas pada pertemuan sebelumnya? Tentang apa, Nana? Ada yang masih ingat? Tentang pengertian, mudah sekali masih ingat berarti. Pengertiannya teks persuasi. Bisa dijelaskan pengertian teks persuasi itu apa? Teks yang berisi ajakan. Ya, selain ajakan biasanya apa? Himbauan, mengajak atau menghimbau. Itu yang dinamakan teks persuasi. Nah, sekarang kita masih berbicara tentang teks persuasi, tapi dengan materi yang lebih detail lagi, lebih kompleks, yaitu mengenai struktur dan kaidah pembacaan teks. Berikutnya kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini tentang struktur dan kaidah pembacaan. Tujuannya apa? Nanti saya harapkan setelah kalian mengikuti serangkaian proses pembelajaran hari ini, kalian bisa apa? Menganalisis itu mengupas dari contoh sebuah teks persuasi. Kalian cari strukturnya
kelompoknya dan kaidah rencana kegiatan dan rencana pembelajaran yang akan kalian ikuti pada hari ini, yaitu yang pertama, nanti kalian akan sajikan sebuah video contoh dari teks persuasi. Kemudian setelah kalian selesai menyimak video, nanti kalian duduk secara berkelompok. Kemudian diberikan LKPD. LKPD itu nanti lembar kerja yang akan kalian kerjakan dan selesaikan bersama-sama dengan teman kelompok kalian. Dan setelah kalian selesai menyelesaikan tugas dari LKPD tersebut, nanti kalian setiap kelompok akan mempresentasikan di depan kelas dari hasil kerja kelompok kalian tersebut. Bisa dipahami ya? Baik, masuk ke materinya. Yang pertama tentang struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi berarti kalau struktur itu apa namanya? Struktur adalah berisi kesimpulan dari paragraf bagian akhir, kesimpulan dari teks persuasi yang kalian tulis mulai dari paragraf awal tadi. Ya, ada yang ditanyakan? Jadi kalau kaidah bahasa ini apa saja yang dimasukkan dalam sebuah teks persuasi. Yang pertama, di dalam kaidah bahasa itu ada kalimat ajakan. Hanya struktur tadi ya, kalimat ajakan berarti ayo perasaan. Karena setelah ini kita akan menyajikan sebuah video contoh dari teks persuasi. Ada yang tanyakan? Tidak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dari Bahasa Indonesia. Ini sesi selanjutnya. Sudah ya? Sudah semua videonya tadi? Sudah. Kalau dilihat dari contoh video yang sudah kita tayangkan tadi, sudah ditulis ya bahwa strukturnya ada yang pertama tadi ada pembahasannya. Bisa nanti kira kasih tugasnya, kalian disuruh menganalisis, bisa ya? Bisa. Baik, kalau bisa sekarang waktunya kerja secara berkelompok. Baik, untuk kelompoknya seperti biasa, seperti pembelajaran yang kita sebelumnya, kelompoknya sudah terbentuk ya. Dan ini juga dulunya sudah terbentuk kelompok? Sudah. Memang seperti ini setiap pembelajaran ya? Ya, seperti ini. Baik, Bira akan dibuat satu kelompok terdiri dari ada yang menang, saya tunggu saja. Tugas yang kedua, kalian disuruh menganalisis kaidah kebahasaannya. Untuk kelompok ini ada kesulitan? Action. Sudah selesai semua? Sudah. Selesai. Kalau begitu silakan setiap perwakilan dari kelompok mempresentasikan saja saja. Yang pertama kelompoknya Uswatun, silakan. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kemudian itu terus kalau kata ganti seperti pagi, upaya, mengarahkan kegiatan-kegiatan yang lebih penting dan bermanfaat. Ada yang ditanyakan? Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu ya. Ada yang mau ngasih pendapat, ngasih saran dari hasil kerja kelompok? Tidak ada? Tidak ada ya. Kalian sebenarnya kalau tadi mendengarkan dengan seksama, ada salah satu kaidah kebahasaan yang salah disampaikan oleh Uswatun. Sebenarnya kata ganti. Kalau kata ganti benar tadi ada di paragraf yang ketiga. Paragraf 3 yang ada kata kita, itu betul punya Uswatun. Baik, untuk kelompok berikutnya silakan kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Untuk struktur dalam pengenalan isu terdapat pada paragraf 1 argumen atau fakta tersebut. Dalam kata tersebut terdapat
kita teknis. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas LKPD ini sudah bagus semua ya. Iya. Dari hasil teman kalian tadi yang mewakili kelompoknya untuk maju mempresentasikan hasilnya, bisa dilihat ya ada beberapa kelompok yang sudah benar dalam menentukan atau menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Tapi ada juga satu kelompok yang ada kekurangan sedikit dalam menganalisis atau kesalahannya, tapi sedikit. Namanya juga belajar itu tidak luput dari salah. Karena itu kita terus belajar biar lebih baik. Ada pertanyaan untuk materi saat ini? Sudah Bu Mira anggap selesai ya untuk struktur dan kaidah pembahasannya selesai. Dan kesimpulan bahwa apa anak-anak kalian kalau untuk membuat sebuah teks persuasi itu kalian harus mengetahui strukturnya terlebih dahulu. Misal di strukturnya mulai dari pengenalan isu, harus bisa menentukan pengenalan isunya, pengantarnya ada di paragraf pertama. Kemudian kalian baik pembelajaran hari ini kira anggap selesai. Kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa pertanyaan atau mungkin yang kalian masih bingung ya, kalian bisa tanyakan ke Bu Ira atau bisa browsing di internet. Karena saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Kak Eva. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi sekarang kita akan masuk di bagian ketiga supervisi akademiknya. Bagian yang ketiga ini adalah pasca observasi atau pasca percakapan. Menurut Bu Ira itu apa yang menjadi indikator ketercapaian kemarin pembelajarannya kemarin? Kalau saya sudah melakukan pembelajaran kemarin, saya melihat hasil ininya, proses pembelajarannya. Kalau saya pribadi sebagai guru melihat ketercapaian memang 80% sudah tercapai, tapi masih 20%-nya kurang. Soalnya ini ada beberapa siswa yang masih kurang paham dengan materi yang saya sampaikan. Berdasarkan catatan dari hasil observasi yang sudah saya lakukan kemarin, itu saya melihat komponen dari pembelajaran Bu Ira itu sudah tercapai semua. Kegiatan pendahuluannya juga sudah tercapai, jadi ada salah, kemudian anak-anak disampaikan tujuan pembelajarannya juga sudah sesuai dengan sikapnya. Kemudian pada waktu kegiatan intinya itu juga sudah dilakukan oleh Bu Ira, itu pakai model ceramah dan berkelompok, anak berkelompok itu juga sudah terlaksana, dan di akhir penutupnya juga sudah ada kesimpulan dengan anak-anak juga sudah tercapai semua. Itu sudah bagus Bu Ira. Nah, untuk refleksi dari saya itu ada beberapa hal yang saya temui di awal kegiatan. Itu saya menemukan 3 anak. Sarah itu masih belum fokus Bu Ira. Di anak-anak itu masih ada yang guyon itu. Kemudian juga saya itu sudah bagus juga waktu kegiatan inti itu sudah anak-anak membentuk kelompok itu juga sudah bagus, tetapi saya masih belum melihat untuk diferensiasinya, pembelajaran diferensiasinya ya. Jadi pembelajaran diferensiasi ini kan ada itu adalah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik Bu Ira. Jadi nanti misalnya anak-anak yang auditori itu nanti
untuk materinya nanti kan bisa mendengarkan gitu ya, guru yang menjelaskan. Kemudian kalau yang visual itu bisa melihat tayangan YouTube. Nah, kemudian kalau yang kinestetik itu biasanya bisa dengan anak-anak melihat lingkungan sekitar gitu kira. Kemudian kalau diferensiasi prosesnya ini menurut kira apa sudah dilakukan ya untuk yang proses itu, artinya anak-anak dibagi-bagi berdasarkan kelompok. Jadi kelompoknya itu apakah sesuai dengan tingkat-tingkatannya atau apa ya super membuat kelompok begitu kira. Kalau secara kalau memang yang diferensiasi tadi memang belum saya terapkan ke kelas 8H, otomatis saya dalam membentuk kelompok juga tidak berdasarkan dari diferensiasi tadi, cuman secara heterogen dari jenis kelamin sama ini melihat dari kemampuan anak kan, yang nilai rendah dengan nilai tinggi saya campur seperti itu. Jadi masih belum untuk diferensiasi yang belum saya terapkan. Dari hal tersebut ya, kira-kira nanti Bu Ira itu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan supaya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik? Ya, kalau melihat dari tadi yang hasil refleksinya Bu Eva ke saya untuk penerapan ini ya, pembelajaran diferensiasi, berarti otomatis agar saya bisa menerapkan di kelas dengan baik, saya harus ini lebih banyak mencari informasi mengenai bagaimana sih pembelajaran diferensiasi itu diterapkan di sekolah. Yang misalnya nanti saya bisa tanya ke Bu Eva langsung, kan Bu Eva sebagai ini ya sudah jadi guru penggerak, otomatis kan pengetahuannya lebih banyak, nanti saya bisa tanya-tanya, atau juga nanti saya bisa ini di PMM ya sekarang itu juga ada, saya akan belajar lagi gitu Bu Eva. Kemudian untuk yang tadi kan kalau sudah mencapai 80% ya dikatakan bila tadi itu sudah bagus sekali ya, tinggal anak yang 20%-nya ini ya Sisanya ya. Kita bisa menggunakan pembelajaran diferensiasi. Kemudian untuk yang memfokuskan anak itu nanti kita juga bisa belajar pembelajaran emosi dan sosial gitu kan. Jadi nanti Bu Ira nanti bisa mengembangkan kompetensi yang ingin dicapai itu, nanti bisa belajar juga di PMM, nanti juga bisa kita ketemu lagi di berikutnya Bu Ira, kita sama-sama sharing gitu Bu Ira ya. Terima kasih ya Bu Ira ya atas waktunya. Nanti Bu Ira bisa kan rencana pengembangan dirinya, nanti kita biasa belajar pembelajaran diferensiasi ya Bu Ira ya. Kemudian yang kedua nanti kita bisa belajar pembelajaran emosi dan sosial, itu nanti akan ada tindak lanjut ya. Nanti kita kapan-kapan ketemu lagi, ngobrol itu lagi gitu ya Bu Ira ya. Siap, nanti kita sama-sama sharing ya Bu Ira ya. Terima kasih ya Bu Ira ya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena setelah diobservasi nanti kan saya kan juga tahu kekurangan apa saya dalam menyampaikan materi dan proses pembelajaran di kelas. Nanti saya bisa belajar lebih baik lagi gitu. Misalnya seperti tadi tentang pembelajaran diferensiasi yang sebelumnya saya tidak tahu, nanti bisa saya terapkan di kelas seperti itu. Terima kasih juga Bu Eva. Gitu ya, sama-sama ya Bu Ira ya. Semoga bisa melanjutkan kegiatan berikutnya ya. Assalamualaikum Bu Ira. Monggo Bu Eva.